karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di pagi hari ini kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Demikian dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Diberkatilah bangsa dan negara kita. Diberkatilah para pemimpin kita dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita bersuka cita. Kita boleh merayakan, memperingati kemerdekaan negara kita yang tercinta ini yang ke-79 tahun. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara kita. Namun berbicara tentang merdeka, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya yakin semua orang di dunia ini pasti ingin hidup merdeka. Betul tidak? Betul sekali. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang ingin hidup dalam penindasan, yang ingin hidup dalam perbudakan. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang ingin hidup dalam tekanan, intimidasi. Dari anak kecil sampai orang dewasa, kita semua ingin hidup merdeka. Kita semua ingin hidup bebas. Kenapa? Karena memang hidup dalam penindasan itu tidak enak. Hidup dalam perbudakan itu sangat menyakitkan, membuat kita menderita. Nah, namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana dengan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah semua orang hidup merdeka? Sudahkah semua orang hidup dengan bebas? Di negara kita yang sudah merdeka 79 tahun ini, kalau kita mau jujur, tidak sedikit orang yang merasa hidupnya belum merdeka. Tidak sedikit orang yang hidupnya tidak bebas. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi tanda tanya buat kita. Kalau memang semua orang di dunia ini ingin hidup merdeka, kalau memang semua orang di dunia ini ingin hidup bebas, lalu mengapa masih ada orang yang tidak merdeka? Mengapa masih ada orang yang hidupnya tidak bebas? Mengapa masih banyak orang yang berada dalam penindasan, tekanan, diperbudak? Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang harus kita renungkan. Kok bisa seperti itu? Nah, kenapa itu terjadi? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, tidak sedikit orang yang tidak mendapatkan kebebasan dalam bersuara, dalam berpendapat, dalam menentukan pilihan. Tidak sedikit orang yang belum mendapatkan kebebasan, kemerdekaan dalam bertindak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam skop kecil saja, di dalam keluarga, tidak sedikit orang yang tidak mendapatkan kebebasan dalam rumah tangganya. Tidak sedikit di dalam keluarga itu masih terjadi praktek penindasan. Di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan tempat kita bekerja, dan lain sebagainya. Jujur saja Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan dalam hal beribadah saja pun, di tempat-tempat lain masih banyak sesama kita yang tidak mendapatkan kebebasan dalam beribadah. Di beberapa tempat masih banyak sesama kita yang sulit untuk mendapatkan izin membangun rumah ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara, memang di dunia ini kita tidak akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati.
Oleh karena itu kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih. Karena Tuhan mau datang ke dunia ini. Dia membebaskan kita. Dia berikan kemerdekaan kepada kita. Dengan kematiannya di kayu salib. Dengan darahnya yang kudus dia menyelamatkan kita. Dia bebaskan kita dari perbudakan dosa-dosa kita. Kini kita menjadi manusia yang merdeka. Kemerdekaan Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang yang sudah dibebaskan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan melalui darah Tuhan Yesus yang kudus, yang tercurah di kayu salib, maka kini kita terpanggil untuk membawa kemerdekaan itu bagi dunia ini. Kita semua terpanggil untuk membawa kebebasan itu dimanapun kita berada. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang sudah dibebaskan harus mampu membebaskan. Orang yang sudah dimerdekakan harus mampu memerdekakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau datang ke dunia ini. Engkau menyelamatkan kami. Engkau membebaskan kami. Engkau memberikan kemerdekaan kepada kami Tuhan melalui kematian-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang kudus telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa kami. Kini kami menjadi manusia merdeka. Kini kami menjadi manusia yang bebas. Oleh karena itu Bapa yang baik, sebagai orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati daripada Engkau, maka kami terpanggil untuk membawa kemerdekaan itu di tengah-tengah dunia ini. Bagi orang yang sudah dibebaskan, maka kami terpanggil untuk membawa kebebasan itu di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, mampukan kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu ini. Bapa, kami juga mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memperingati, merayakan kemerdekaan negara kami tercinta yang ke-79 tahun. Kami sadar Tuhan, kemerdekaan bangsa negara kami ini adalah anugerah daripada Engkau Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Jauhkan dari kekacauan, jauhkan dari perpecahan. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati seluruh warga negara juga Tuhan. Berkati kami Bapa, agar bangsa dan negara kami ini boleh hidup dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, dimanapun kami berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, berkati kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap pengharapan dan cita-cita kami. Bapa yang baik, kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Tolong Tuhan, berikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang berduka, yang bergumul, Engkau kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.